Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya perhatikan sudah bersih ruangannya semua. Tempat duduknya juga udah rapi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dulu di dalam doa. Ayo Anissa, coba pimpin doa kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini ada yang absen? Ada. Oh, siapa? Urusan Cina, kenapa? Mudah-mudahan dia cepat sembuh ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelumnya, ya, Ibu mau bertanya, minggu yang lalu kita mempelajari tentang apa? Cerpen atau cerita pendek, ya. Oke, siapa yang tahu pengertian cerita pendek atau cerpen? Oh, Anissa. Cerpen merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Iya, suatu kisah yang menceritakan tokoh utama. Siapa yang tahu unsur pembangun cerpen? Ayo, siapa yang tahu unsur pembangun cerpen? Ayo, Jessica. Enggak, apa unsurnya? Unsurnya ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Iya, ada dua, itu disebut dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Berarti masih ingat ya? Nah, itulah yang kita pelajari minggu lalu. Sebelum kita memulai, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu mau bertanya, bagaimanakah sebuah teks dikatakan adalah sebuah cerita pendek? Siapa yang bisa menjawab itu? Bagaimanakah sebuah teks cerita pendek dikatakan sebuah cerita pendek? Siapa? Oke, Siti. Katanya memiliki dari 1000 kata. Oh, terdiri dari 1000 kata. Kedua, ceritanya Nah, pada itulah yang dikatakan cerita pendek. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, setelah kita nanti menyelesaikan pembelajaran ini, kalian harus mampu menentukan unsur pembangun cerpen, ya. Itu yang harus menjadi tujuan pembelajaran kita. Harus mampu, ya. Sudah? Oke. Untuk itu, ya, sebelum kita ke pembelajarannya, kalian perhatikan atau amati dulu video ini, ya. Nanti setelah video ini kita putar, Ibu akan bertanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada teman yang posesifnya melebihi orang tua atau bahkan pacar sendiri. Ya, itulah sekarang terjadi seperti orang pacaran. Dan aku pihaknya selingkuh. Aku terus bersabar untuk mengajak dia berbicara. Sampai akhirnya aku muak dengan si. Oke, kita lanjut ya. Sudah menonton video ini kan? Suasananya bagaimana? Suasananya bagaimana? Ada suasana terharu ya? Ada suasana sedih, ya kan? Nah, tadi kita lihat sudah tonton videonya. Nah, Ibu mau tanya, apa yang bisa kalian lihat dari video ini? Temanya tentang apa? Iya, persahabatan sejati. Ya. Kedua yang Ibu tanya lagi, siapa aja tokoh yang terlibat dalam video yang kalian tonton tadi? Ayo, satu orang aja. Oke, jawab dulu. Ayu dan Ayu dan Setelah kita tonton tadi, ada nggak yang kalian dapat amanat atau pesan dari video tadi? Siapa yang bisa memberikan amanatnya? Sejati selalu bersama dengan kita maupun saat kita sedang aktif. Iya, teman sejati. Berarti sudah paham ya? Sudah. Seperti itu nanti ya cara kita menganalisis sebuah teks. Kalau tadi kalian nonton video, sekarang Ibu akan kasih nanti tugasnya
kalian menganalisis sebuah teks. Sebelumnya Ibu mau bikin kelompok. Ini udah sesuai kelompok minggu lalu? Oke, bagaimana kelompok 1, Kak? Kelompok 2? Kelompok 3? Kurang 1 ya? Kurang 1. Kelompok 4? Kurang 1. Ya. Oke. Sudah kita bagi kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Lembar kerja peserta didik, ya. Sudah? Nah, silakan dibaca teksnya. Sudah? Silakan baca teksnya. Ini judulnya adalah judul cerpennya menemukan dompet. Ya, menemukan dompet. Sudah? Kemudian carilah, katanya di sini, carilah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada di situ penunjuk isi, artinya temanya apa? Udah, penunjuk isinya, alasannya kenapa kamu menjawab bahwa itu temanya tentang itu, dua alasan. Ya, setelah selesai nanti baru setiap kelompok akan mempresentasikan ke depan dan silakan kelompok lain untuk menanggapi. Paham? Paham. Ibu kasih waktunya 20 menit ya. Ya, 20 menit dari sekarang. Coba diskusikan. Ya, kalau kurang paham silakan ditanya. Bagaimana kelompok? Dua udah siap? Kelompok 3? Oke, udah siap ya? Habis waktunya kita mulai dari kelompok yang paling cepat selesai ya. Tadi yang paling cepat itu kelompok 4, baru nanti kelompok 1 ya. Baru kelompok 2, kelompok 3, yang terakhir kelompok 2. Oke, untuk kelompok 4 kita persilakan untuk Ibu selesaikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, yang lain silakan perhatikan ya. Kemudian jika ada yang kurang pas atau sudah jawabannya benar, silakan tanggapi dan berikan saran dan masukan. Ya. Untuk kelompok 4 garis silakan. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 4 di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang menelaah unsur dari cerpen menemukan dompet. Baiklah, yang pertama sekali akan dibacakan oleh Delviani Saragi. Unsur intrinsik. 1 tema. Temanya itu kejujuran. 2 latar atau plot. Latar tempat di trotoar di rumah Pak Hadi. Latar suasana sedih dan bahagia. Latar waktu pagi hari dan sore hari. Penokohan. Angga orang yang jujur. Pak Budi orang yang dermawan dan baik hati menawarkan pekerjaan. Baiklah teman-teman, inilah hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan bisa disampaikan kepada kami atau ada saran dan kritik. Oke, silakan. Kelompok yang lain menanggapi hasil dari diskusi kelompok 4. Kami dari kelompok 3 kami jawaban yang dipaparkan oleh kelompok 4 jawabannya tepat dan jelas. Nah, itulah hasil persentase dari kelompok 4. Ada itulah yang dimasukkan dari teman-temanmu. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, terima kasih diucapkan kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, tadi dari setiap kelompok kita sudah dengar. Ya, ada juga kekurangannya, ada juga masukan dari teman kelompok yang lain. Tadi kita lihat dari mulai kelompok 4 tadi di bagian latar dia ada kekurangan latar suasana, ya kan? Kemudian di kelompok 2 tadi dia di unsur intrinsik sudah lengkap dan di unsur ekstrinsik sudah lengkap. Tadi lengkap ya? Ya kan? Di unsur, kemudian yang di kelompok 3 dia di unsur
Ekstrinsipnya ada yang kurang ya. Dilengkapi lagi di kelompok 2 juga ada kekurangan di unsur ekstrinsik ya. Berarti yang kalau kita simpulkan kelompok mana yang paling bagus? Kelompok 2 yang paling lengkap di unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya tadi. Di kelompok 2 di kelompok 4 ya. Kekurangannya tadi hanya di unsur suasana ya. Ada tempat ya, tempat di kantor dan di komplek ya. Oke. Sekarang ya sudah paham tentang menganalisis sebuah cerita pendek? Sebelumnya kita simpulkan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita simpulkan siapa yang bisa memberikan simpulan atau rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Coba Dewita, coba tulis semuanya. Ada kesimpulannya. Setelah pembelajaran ini apa yang kau tahu? Kesimpulannya adalah setelah pembelajaran ini kita semua dapat mengetahui yang mana yang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerpen, dan itu akan meningkatkan ilmu kita masing-masing. Sekian dari saya. Oke, ada yang bisa simpulkan kembali? Coba Dea, apa yang kau dapat? Simpulkan. Coba. Kesimpulan dari pembelajaran ini kita dapat mengetahui lebih jelas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Oke, bisa yang lebih jelas memahami tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Baca. Ya, itu aja simpulan untuk hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana? Ada enggak yang tambah pengetahuan atau wawasannya? Oke. Ada yang belum dipahami? Masih ada yang belum dipahami untuk pembelajaran hari ini? Sudah jelas? Jadi sudah paham lah untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sudah paham, sudah bisa menentukan unsur intrinsik dan sudah bisa menentukan unsur ekstrinsik. Oke, untuk minggu depan nanti pelajari cara menulis sebuah cerpen. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup di dalam doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ayo, silakan berikan. Baiklah teman-teman, untuk menutup proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih Henry. Selamat menutup. Ya, jangan lupa untuk minggu depan kita belajar tentang menulis cerita. Ya, coba ingat-ingat nanti masa-masa kecilnya. Kita akan menulis cerita pengalaman. Ya, oke, sampai jumpa minggu depan.